Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mabad. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah, pantas dan patutlah kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas kesehatan, kekuatan, dan iman serta Islam yang terus-menerus dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita dan dalam diri kita. Semoga dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Karena sesungguhnya orang yang terus-menerus bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan kebaikan atas apa yang dirasakannya. Begitu juga tentunya sebaliknya. Di saat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, kepada kita ini tidak disyukurinya, maka dia akan menjadi hambar, menjadi kufur, dan Allah murka kepadanya. Hadirin pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, tentu kita ingin agar apa yang ada dalam diri kita ini bisa juga dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita miliki, kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Sebab itulah sesungguhnya orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik. Di saat manusia itu manfaatnya kepada manusia yang lain lebih banyak atau banyak. Nah, sehingga dia tingkatkan kapasitasnya. Dia optimalkan apa yang ada dalam dirinya untuk kemudian dia akan berbagi dan memberi manfaat kepada orang lain. Inilah hebatnya ajaran Islam, di mana di dalamnya ada yang namanya berbagi, ada yang namanya mendistribusikan kekayaan, dan itu menjadi rukun di dalam Islam, yakni berupa zakat. Jika zakat ini tidak berjalan dengan baik, maka distribusi kekayaan ini tidak akan berjalan. Itulah kemudian terjadi di dalam kehidupan umat manusia, kaya semakin kaya dan yang miskin pun akan semakin miskin. Oleh karena itu, sebuah rukun yang didesain, yang dijalankan dengan baik, sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimanage dengan baik, yang dihadirkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka dia akan menjadi sempurnalah pelaksanaan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu berupa zakat. Dan itu pula lah Rasulullah SAW mencontohkan bahwa yang namanya pengelolaan zakat itu haruslah berlembaga, dilembagakan, sehingga menjadi banyak jumlahnya, tertampung, terhold, ya, di dalam sebuah badan atau lembaga zakat, yang kemudian dengan lembaga zakat inilah ia akan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, orang-orang yang miskin, sehingga tingkat kemiskinan itu bisa berubah menjadi lebih sejahtera, dan kemudian dia juga bisa berubah menjadi muzaki. Berbeda halnya kalau zakat itu dibagikan langsung kepada orang perorangan. Seorang muzaki
mendistribusikan sendiri zakatnya kepada 8 asnaf itu, maka apa yang mereka dapatkan itu hanyalah sebatas konsumtif, hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang paling prioritasnya saja. Tapi kalau di-maintain dengan baik, di-manage dengan baik, dilembagakan, dan memang lembaga zakat itu melakukannya dengan sempurna, ya, maka perubahan itu akan terjadi di tengah masyarakat. Dan itulah keunggulan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan menjadikan rukun Islam, yakni zakat ini. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlulah kita membangun sebuah sistem yang baik di dalam sistem pengelolaan zakat ini. Dan perlulah petugas-petugas zakat ini mengelola dan memanage lembaganya ini dengan profesionalisme yang luar biasa, yang transparan, yang akuntabel, sehingga memang masyarakat dan umat Islam ini, khususnya para muzaki, muncul dan lahir kepercayaannya kepada lembaga zakat. Dan tentulah lembaga zakat yang menjalankan tugasnya dengan baik ini, yang menjalankan secara profesional, yang menjalankan secara transparan, yang menjalankan secara terbuka keuangannya, maka dia akan bisa melakukan edukasi, pemberdayaan di tengah umat, dan manfaat daripada zakat itu menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian, pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, di dalam pembagian tugas di lembaga zakat, haruslah ada yang berfungsi sebagai konsultan zakat. Haruslah ada yang akan melakukan mediasi, dan bahkan ada yang menjemput. Karena memang perintahnya adalah huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambilnya, menjemputnya. Kita tidak menunggu bola, tapi kita menjemputnya. Bahkan sedikit memaksa kalau dia sudah memang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Karena dengan zakat inilah kesejahteraan dan pemerataan kekayaan itu atau harta itu bisa dirasakan oleh umat kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di dalam menjalankan amanah-amanah dan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya dalam rangka menjalankan dan menunaikan zakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.